Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kewarganegaraan Universitas Jenderal Sudirman akan menampilkan Citizen Project kelompok kami yang mengangkat topik pandemi COVID-19 dan ketahanan nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Mbak Ratna Dewi, Beverly Harin, Alifah Rizka, Asma'ul Zauza, Rizky Maulana Ramadan, Alan Ahlandani, dan saya sendiri Aliza Putri. Namun sebelumnya, apa itu pandemi COVID-19 dan apa itu ketahanan nasional? Lalu apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit yang timbul karena infeksi virus corona. Virus corona ini menyerang sistem pernapasan manusia dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. World Health Organization menetapkan secara resmi virus corona sebagai pandemi per 9 Maret 2020. Artinya, virus ini telah menyebar secara luas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia menerapkan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar, penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, dan lain-lain guna menekan penyebaran virus corona di masyarakat. Perkenalkan diri Anda. Nama saya Sohbati Ilmi dari kelas 2 SMA. Nama saya Muhammad Rabi Azhar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Prasetya. Keseharian saya saat ini, saya sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, yaitu IPB University, Program Studi Manajemen Hutan. Umur saya saat ini 18 tahun. Menurut Anda, apakah itu ketahanan nasional? Menurut saya, ketahanan nasional adalah daya tahan atau kekuatan untuk bertahan suatu bangsa agar mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi sebuah Mengenai pengertian atau definisinya, ketahanan sosial itu adalah kondisi kekuatan atau ketangguhan suatu negara dalam menghadapi serta mengatasi dan menanggulangi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar. Kalau pendapat saya menurut fungsinya, ketahanan nasional itu merupakan sesuatu penangkal atau penjaga negara dari segala bentuk ancaman, baik ancaman yang datangnya dari luar atau maupun yang timbul dari dalam negeri sendiri, serta menangkal segala bentuk gangguan ataupun hambatan terhadap integritas atau keutuhan bangsa dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, ketahanan nasional itu adalah suatu kondisi gitu ya, di mana suatu bangsa itu memiliki ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman yang ada, baik ancaman yang ada di luar maksudnya dari negara lain maupun ancaman dari dalam, dari negaranya itu sendiri, seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, apalagi di era pandemi ini tentu banyak sekali ancaman yang datang kepada negara kita, baik secara langsung melalui dunia nyata maupun di dunia internet juga, seperti itu. Menurut Anda, apakah ketahanan nasional di era pandemi semakin meningkat atau justru semakin menurun? Menurut saya sangat menurun karena dilihat dari perekonomian Indonesia saat ini sangat menurun drastis. Pada era pandemi ini, menurut saya ketahanan nasional ini justru semakin menurun karena dampak dari era pandemi ini sangat memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu dapat kita ketahui bentuk dampaknya seperti banyaknya korban jiwa dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, serta
serta banyaknya pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan kekuatan atau keteguhan negara dalam menghadapi ancaman atau gangguan sangatlah menurun. Jadi atau dapat dikatakan ketahanan nasional Indonesia di era pandemi ini semakin menurun. Seperti itu. Jadi pertanyaannya itu apakah kondisi ketahanan nasional di era pandemi ini itu meningkat atau menurun? Menurut saya itu ada yang meningkat, ada juga yang menurun, seperti itu. Mungkin untuk di bidang kesehatan itu sendiri mungkin ketahanan kita sedikit lebih menurun. Hal ini karena kan adanya pandemi di saat ini Mas ini. Karena menurut saya pandemi itu sangat sekali berpengaruh kepada ketahanan nasional kita, sangat mengancam sekali bagi ketahanan Indonesia. Tapi untungnya seperti yang kita ketahui pemerintah dan para stakeholder sudah mengupayakan berbagai macam upaya preventif atau upaya kuratif untuk mengatasi permasalahan yang ada ini. Jadi menurut saya juga ancaman yang ada ini juga bisa diatasi sedikit demi sedikit seperti itu. Selain itu juga ancaman di era pandemi karena kita saat ini sedang ada semakin bergelut di dunia maya seperti itu. Kita bersekolah di dunia online, kita berkomunikasi dengan orang lain di dunia online juga. Mungkin untuk ketahanan nasional bisa dibilang di bidang internet atau online ya di Indonesia, di bidang sosial media seperti itu mungkin menurut saya sangat-sangat meningkat hal ini karena pertama karena Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang banyak, orang-orang semakin bergelut di dunia internet, mereka semakin hari semakin belajar gitu tentang bahaya-bahaya yang ada di internet, mereka semakin mengupayakan upaya-upaya preventif ancaman-ancaman dari luar melalui media sosial seperti itu, Mas. Pentingkah bela negara dalam mewujudkan ketahanan nasional? Menurut saya sangat penting karena pada dasarnya bela negara merupakan upaya warga negara untuk mempertahankan NKRI terhadap ancaman. Menurut saya berkaitan dengan urgensi atau kepentingan bela negara, ya tentu ya bela negara itu sangatlah penting. Bela negara itu sesuatu hal yang penting dalam mewujudkan dan memelihara ketahanan nasional. Karena pertahanan nasional adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, atau dalam kata lain, kalau bahasa gaulnya ya, kalau nggak dibelain gimana mau bisa bertahan seperti itu. Bela negara ini juga harus selalu dilaksanakan dan dipersiapkan. Bukan hanya saat negara mengalami ancaman saja, karena ketahanan nasional harus selalu dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat bisa selalu dan semakin terjaga. Serta persiapan atau pembinaan bela negara juga harus dilakukan bukan hanya terhadap ancaman seperti agresi militer dan negara lain saja, tetapi juga terhadap ancaman-ancaman lain seperti bentuk ancamannya yaitu kena bencana alam, kenakalan remaja, konflik SARA, dan lain sebagainya. Ya intinya mah, bela negara itu sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pentingkah bela negara dalam mewujudkan ketahanan nasional tentu sangat penting sekali karena seperti yang tadi definisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketahanan nasional itu upaya atau keuletan ketangguhan kita untuk mempertahankan kondisi bangsa Indonesia dari dunia luar. Tentu bela negara itu sangat dibutuhkan sekali. Ketika kita bisa mengupayakan bela negara, ancaman yang ada pun akan semakin dapat diminimalisir. Minimal sekali upaya bela negara itu mampu meningkatkan rasa nasionalisme pribadi atau individu masing-masing. Ketika semua individu memiliki bela negara atau nasionalisme yang tinggi, tentu ketika ada suatu ancaman yang datang ke Indonesia, tentu ancaman tersebut dapat kita halangi atau dapat kita perbaiki, dapat kita atasi seperti itu, Mas. Menurut Anda, hal apa yang termasuk upaya bela negara di era pandemi seperti ini? Seperti kita menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Seperti bagaimana upaya bela negara ya pada umumnya yang di luar pandemi juga bela negara itu dapat dilakukan sesuai dengan profesi atau kemampuan kita ya. Banyak sekali hal yang termasuk dalam upaya bela negara di era pandemi ini juga.
Seperti misalnya jika kita itu seorang guru, kita dapat melakukan tindakan bela negara dengan cara memberikan pendidikan dan pemahaman tentang era pandemi ini kepada anak murid kita. Atau contoh lainnya itu jika kita memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang medis, kita juga bisa mengajukan diri untuk menjadi relawan untuk tenaga medis seperti itu. Atau contoh sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjaga jarak saat di tempat umum, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti aturan pemerintah seperti peraturan PSBB atau PPKM seperti itu, dan mengingatkan atau menegur orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Masih banyak lagi sih sebenarnya hal-hal yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita masuk dalam upaya bela negara di era pandemi ini. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun dampaknya, jika ada kontribusinya terhadap upaya negara dalam menangani masalah pandemi ini, menurut pendapat saya hal tersebut dapat dikatakan sebagai upaya bela negara di era pandemi. Yang dapat kita lakukan ya untuk bela negara bagi negara kita, mungkin jika kita melihat sejarah dahulu, mungkin upaya bela negara yang dapat para pendahulu kita lakukan yaitu seperti berperang dan lain sebagainya. Mungkin untuk saat ini di masa pandemi COVID-19 seperti ini, karena masa kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, upaya bela negara yang dapat kita lakukan salah satunya adalah menjaga protokol kesehatan. Kita bisa diam di rumah, memakai masker, menjaga jarak. Itu menurut saya merupakan salah satu bentuk bela negara untuk mengatasi segala ancaman yang masuk ke negara kita. Ketika kita bisa melakukan protokol kesehatan, maka ancaman dari COVID-19 itu pun akan semakin dapat diminimalisir seperti itu. Selain itu juga, selain menjaga protokol kesehatan pribadi kita juga dapat membantu masyarakat di era pandemi seperti ini. Seperti yang kita tahu juga, banyak sekali masyarakat yang telah terdampak sekali dari COVID-19 ini. Banyak sekali masyarakat yang di PHK, masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin salah satu yang dapat kita bantu juga adalah dengan menggalakkan bantuan atau donasi kepada mereka semua untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka walaupun tidak banyak seperti itu, karena dengan kita membantu juga, kita juga itu salah satu upaya preventif gitu ya, upaya preventif bagi kita semua seperti itu. Mungkin untuk upaya kuratifnya juga ketika kita sudah mengidap COVID-19, mungkin kita bisa diam di rumah saja, kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat nih, apa aja sih yang kita rasakan ketika kita mengidap COVID-19 itu. Mungkin itu juga bisa menjadi pelajaran bagi mereka semua seperti itu. Menurut Anda, solusi preventif apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara dalam meningkatkan ketahanan nasional di era pandemi COVID-19 ini? Menurut saya, solusinya yaitu kita bisa menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak secara disiplin. Baik. Yang dapat dilakukan oleh warga negara, yang kembali lagi kepada upaya bela negara tadi, khususnya berkaitan dengan solusi preventif ya atau pencegahan yang dapat dilakukan warga negara. Ya semua bentuk tindakan yang dapat mencegah penyebaran virus COVID ini. Contohnya ya seperti tadi, yaitu menjaga jarak saat di tempat umum, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti aturan pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan sosial seperti itu, dan mengingatkan atau menegur orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Dan juga hampir sama ya kayak pertanyaan di nomor 4, upaya preventif yang dapat saya lakukan untuk menjaga ketahanan nasional di era pandemi ini. Jadi mungkin yang pertama, menjaga protokol kesehatan itu sangat-sangat yang utama. Seperti yang saya jelaskan juga, bahwa dengan menjalankan protokol kesehatan, kita dapat meminimalisir segala dampak dari COVID-19 ini sendiri. Selain itu juga upaya preventif yang dapat kita lakukan adalah, karena kita bukan ahli yang bergerak di bidang kesehatan juga, tapi karena kita juga paham akan COVID-19 itu sendiri, mungkin salah satu yang dapat kita lakukan adalah
memberikan suatu wawasan atau informasi kepada orang-orang, minimal orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga maupun teman-teman, tentang apa sih bahayanya dari COVID-19 ini, apa sih solusi dari COVID-19 ini, apa sih yang dapat kita lakukan ketika kita itu terkena COVID-19 itu. Mungkin itu salah satu upaya preventif yang dapat kita lakukan, seperti itu, Mas. Setelah melihat video penjelasan dan juga video wawancara, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan dinamis suatu bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa dan negaranya. Namun, seperti yang kita ketahui pula bahwa pandemi COVID-19 sudah menyerang berbagai negara selama kurang lebih 2 tahun dan memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor. Salah satunya menurunkan indeks ketahanan nasional di negara Indonesia. Lalu, apa saja langkah preventif yang dapat kita lakukan sebagai warga negara dalam mewujudkan upaya bela negara di era pandemi COVID-19? Yang pertama adalah melaksanakan program vaksinasi. Mengapa? Karena selain meningkatkan imunitas tubuh, vaksinasi juga membantu pemulihan ekonomi bangsa. Apabila program ini dilaksanakan secara menyeluruh, maka keadaan dapat cepat kembali normal dan dapat memulihkan ekonomi bangsa dan negara. Yang kedua adalah mematuhi protokol kesehatan, dan yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Pada intinya, di era pandemi ini kita harus mengikuti dan menaati segala peraturan dan ketentuan dari pemerintah agar pandemi ini dapat segera selesai dan kembali normal, serta pemulihan ekonomi pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, ketahanan nasional ini harus diupayakan secara sinergis dan terintegrasi oleh seluruh komponen bangsa. Mungkin cukup sekian pemaparan Citizen Project kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan pengetahuan dan wawasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.